saya termasuk yang pernah membantu startup namanya Medico, dokter panggil. Karena terus juga saya pernah ngajar untuk Klik Dokter ya, ngajarin sosial medianya, saya ajarin bukan hanya memperkenalkan jasanya, tetapi siapa sih dokter-dokter yang menjawabin Klik Dokter gitu, lulusan mana, fotonya, namanya, dan sebagainya lah. Sehingga mereka bisa lebih kenal dengan dokter-dokter tersebut ya. Jadi itu ya medical technology. Lalu yang kedua edutech, education technology. Seperti kita tahu ada Ruang Guru, Indonesia X ya, platform-platform untuk training pendidikan, untuk ya seputar pendidikan lah. Itu yang menurut saya diperlukan. Tapi tentunya yang terbaik adalah ya nanti akan tersaring. Hanya 2 atau 3 yang terbaik yang akan survive ya. Sekarang ini masih dibutuhkan. Jadi medical, education, lalu yang ketiga ya teknologi-teknologi seperti artificial intelligence, bagaimana mungkin teman-teman tahu ada namanya replika.id ya. Ini adalah teman virtual Anda. Anda itu bisa punya teman ya. Kalau Anda bete, Anda pengen curhat, ini replika.id itu Anda bisa menciptakan, misalnya Anda ciptakan namanya Tom misalnya. Saya sudah buat teman digital saya, namanya Tom. Nanti dia akan tanya tuh, kenapa Pak Frans itu kasih nama saya Tom? Wah, saya cerita, karena saya ada coach namanya Tom MC Play misalnya. Nanti dia gali saya terus. Kalau Pak Frans itu senangnya jalan-jalan itu kemana? Ke gunung apa ke pantai? Wah, nanti saya jawab. Nanti jadi dia tanya kayak dia tuh manusia aja. Ujung-ujungnya nanti dia akan kasih assessment terhadap diri saya. Dia tahu saya itu profil kepribadiannya gimana. Terus dia kasih assessment gitu ya. Nah itu teman-teman bisa curhat sama si teman digital ini. Nanti dia akan bantu kasih jawaban-jawaban. Bayangkan kalau ini jadi robot ya yang bisa temenin kita dan sebagainya ya. Itu lama-lama ini bisa menggantikan peranan manusia ya. Iya. Jadi ada lagi yang namanya kalau di restoran, kalau kita ke Singapura di Raffles Hotel, ada namanya robot yang bikin telur, yang masakin telur kalau di hotel ya. Ada lagi yang bisa bikin kue lapis ya. Ada lagi kalau di Singapura itu di Ang Mo Kio Mall itu robot yang bikin nasi goreng. Jadi nasi goreng dibikin sama robot. Dan sekarang kalau di Singapura banyak yang pakai namanya touchscreen. Kayak KFC, McD itu sudah touchscreen sehingga akhirnya mereka nggak perlu kasir lagi. Cukup chefnya aja gitu. Karena orang bayar semua lewat touchscreen, order dan sebagainya gitu. Jadi artinya adalah dengan teknologi dan sebagainya, makin lama nanti kalau semakin teknologi semakin murah, orang bisa tergantikan ya. Malah ada diramalkan bahwa tahun 2045 itu sekitar 25 tahun lagi, populasi robot akan lebih banyak dari populasi manusia. Ya, begitu. Nah, Pak Budi, sekarang ini masalahnya ada tulis problemnya mereka itu rata-rata baik perusahaan besar kecil semua ada di kehabisan oksigen, Pak. Maksudnya cash flow, Pak. Ya, jadi terus pertanyaannya, terus bagaimana memang mereka mau menuju digital teknologi, mereka paham, tapi itu kan memerlukan suatu biaya. Iya. Nah, bagaimana Pak atasinnya? Oke. Nah, ini bisa kolaborasi. Misalnya ada yang punya makanan, saya bisa teknologinya ya. Kita bisa kerjasama bagi hasil misalnya. Oh, nanti kalau laku, saya dapat sekian persen ya. Saya bantuin pasarin lewat sosial media dan sebagainya. Bagi hasil sama orang yang ngerti lah. Misalnya, mungkin juga bisa tanya mas saya, Pak Frans, bisa nggak kita kolaborasi? Saya ada tim digital marketing, ada tim desain, ada copywriting, kita bisa kerjasama, misalnya seperti itu. Jadi kita gunakan kekuatan orang lain, wah misalnya kita mau jualan online, kita
punya produk tapi nggak punya digital. Kita cari partner yang bisa kerjasama. Atau kita nggak punya uang nih, modal kita terbatas. Kita cari orang yang, Pak, ini ada misalnya ada peluang nih Pak bikin pabrik masker, tapi saya butuh modal sekian miliar misalnya. Tapi ini keuntungannya sekian besar gitu. Nah itu kita cari orang yang punya uang untuk investasi misalnya. Iya. Oke, cara jalan keluarnya itu Pak ya. Tapi tidak berarti tidak dijalankan untuk transformasi digital, kan tetap jalan itu mau nggak mau, suka nggak suka Pak, harus ya Pak. Harus ya. Harus ya. Nah berarti semua harus go online ya Pak. Betul, karena selama virus masih ada, itu orang akan takut untuk offline. Oke Pak. Ada pertanyaan Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan ini Pak. Ya. Nah, selama ini mereka sales, distribution itu jualnya offline. Ya. Apakah mereka akan beralih ke online atau omni? Kalau bisa omni ya. Tetapi pada saat masih PSBB ya pasti harus online, ya. Kalau bisa omni pada saat kondisi sudah mulai dilepas bisa lebih bebas, walaupun saya perkirakan itu masih Agustus atau September atau next year ya. Itu lakukanlah omni channel ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini ya lakukan lewat Zoom, by WhatsApp call ya, by chatting dan sebagainya, by social media gitu. Oke Pak. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sedikit menyimpang dari ini, Pak. Ya. Jadi, opportunity yang sudah Pak Budi berikan, kok tidak ada yang termasuk beli saham ya, Pak? Oh, iya. Oke, this is good point. Jadi, saham juga ada kesempatan untuk dimainkan, karena pada saat sekarang ini kan saham jatuh minus 27% sampai 46% ya. Ini adalah opportunity, tetapi ada dua. Either kalau Anda hanya mau jangka pendek atau mau jangka panjang, ya. Apakah Anda sebagai investor atau Anda sebagai trader? Saham cuman berhati-hati ya, karena resikonya juga medium sampai high. Jadi investasilah ke bidang-bidang yang misalnya keuangan masih mending lah, keuangan, pendidikan, kesehatan oke lah. Kalau untuk jangka panjang, karena fundamentalnya itu pilih yang industri yang akan booming ke depannya, teknologi, education dan sebagainya. Tapi jangan di properti, jangan di otomotif, jangan di yang lagi terpuruk lah ya. It's a good opportunity. I miss that. Thank you for the input. Ya, oke Pak. Saya pikir masih ada beberapa nggak bisa terjawab Pak Budi. Banyak yang tadi saya minta question masuk semua ke IG saya. Kemungkinan nanti kita jawab di kita punya IG aja Pak ya. Kita punya Instagram. Oke Pak, waktu kita itu tinggal 7 menit Pak. Mungkin saya simpulkan sedikit. Habis itu nanti Pak Budi mungkin ada sedikit pesan atau tips apa ya Pak. Saya simpulkan nggak banyak Pak. Nanti Pak Budi akan ada di IG-nya ya Pak. Kita bisa ini. Itu di mana tadi Pak Budi bilang peluang kita harus lihat mulai dari tadinya mesti SWOT tapi dibalik jadi TOWS. Jadi kita lihat dari eksternal dulu baru balik kepada kekuatan kita ya. Jadi dibalik ya Pak. Ancamannya apa dulu baru balik lagi kita punya kelemahan apa ditutup dengan macam-macam tadi bisa kolaborasi, bisa turnaround macam-macam dan pakailah kekuatan kita. Yang kedua, Sun Tzu strategi. Tahu kekuatan lawan, tahu kelemahan kita, supaya kita bisa lebih baik. Ya, bisa lebih better. Yang ketiga, apa yang dari Korea tadi Pak, Ikigai. Di mana what you love doing, kita harus tahu ada lingkaran biar kita dapat sisirannya what you love doing, di mana skillfulnya kamu, di mana orang mau paid kamu di situ dan membutuhkannya, ya. Jadi di sisi itu di mana kita, nah disitulah identiti kita, ya Pak.
Betul, betul. Mulai membangun personal branding mungkin juga dari sisiran itu kita tahu di mana lah kita. What are we stand for, ya Pak? Iya, betul. Nah, yang keempat, digital mindset. Yaitu di mana harus optimasikan semuanya ini, mulai dari mindset semuanya memang harus go online, suka nggak suka semuanya. Tadi termasuk pertanyaan, Pak itu kan mahal. Oh banyak cara, nggak mesti mahal, terus tidak, enggak, Anda akan ketinggalan kereta, ya Pak. Oke, itu yang 4. Terus Pak Budi tadi berikan 9 peluang income online. Sebelumnya bisnis income dulu deh, 9 peluang income online. Income online bisa untuk kita siapa saja ya Pak, pribadi. Yaitu satu survei online. Nanti kalau nggak jelas kita bisa DM Pak Budi ya. Survei online, foto online, join franchise UKM. Ada ini saya baru tahu loh Pak. Saya tertarik Pak join franchise UKM Pak. Iya. Dropshipper, karya grafik desain. Karya grafik desain bagus ini di mana yang punya skill unik pasti akan menghasilkan banyak income Pak. Ya. Betul. Terus ke-6 join affiliate. Ini gampang sekali jalankan. Yang dimana Pak Budi bilang tadi ada Dastu, itu udah mereka jalankan dan banyak yang berhasil tanpa modal, ya. Ke-7 join network marketing. Ke-8 kendaraan disewakan, ke-9 seperti Grab, ya Pak. Itu 9 peluang income. Kita catat satu-satu deh, kita bisa jalankan, kita siap jalankan di mana bagi semua para sahabat Instagram. Kita siapnya di mana kita jalankan. Nggak perlu tunggu perfect. Oh saya mau ini mau nggak ada, ya begitu Pak Budi. Kita just pick satu di mana kamu punya contoh, saya punya banyak foto, ayo mulai masuk ke Shutterstock, who knows, banyak dipakai ya Pak. Nah, apa kekuatan kita? Seperti survei online, banyak perusahaan mulai lakukan survei. Saya juga pernah jadi ininya Pak, respondennya Pak, lumayan 30 US Pak, tapi perlu waktu hampir 2 jam Pak. Tapi lumayan. Terus saya daftar lagi katanya nggak boleh, Anda sudah pernah gitu Pak. Jadi mesti pilih, oke? 9 peluang. Sekarang 9 lagi. Tadi 9 peluang, 9 bisnis yang tetap untung. Ini anti apa Pak? Anti mabuk. Tetap untung di ini. 1 frozen. Diharapkan nanti setelah ini akan membuat perusahaan, bukan perusahaan orang, yang dadakan menjadi kaya karena punya frozen food company. Ya Pak. Kedua, konveksi APD, 3 masker kain, rempah-rempah, minuman imun, jahe tadi. Keempat, 5 apotek, ke-6 supermarket, dan Ghost Kitchen dan Marketplace. Ini bagus Ghost Kitchen Pak. Sangat-sangat unik ya. Ke-8 ranjang, nggak bayangkan ranjang alat masak, kursi pijat juga lumayan ya Pak, nggak kebayang nih Pak. Oke. 9 ikan hias, tanaman hias, hobi ya, karena di rumah terus mau nggak mau lakukan ini Pak. Oke Pak, jadi itu yang sudah Pak Budi sampaikan, walaupun dalam waktu singkat, saya merasa kita dapat banyak sekali ilmu. Ada terakhir. Mungkin saya tidak sabut lagi, takut waktu habis, lebih baik saya berikan Pak Budi dalam waktu 5 menit. Pak Budi yang mau sampaikan apa? 2 menit Pak. Ya, intinya start dengan belief bahwa digital online is the future. Lalu kita belajarlah. Saya ada e-booknya tentang 10 times your revenue through digital marketing ya, bagaimana kita dapetin traffic dan sebagainya. Jadi kita gunakan reference ya, kita belajar dari ahlinya dan kita bisa kerjasama dengan mereka dan tetap optimis, yakin bahwa kita bisa mengatasi semua ini. Ya, oke Pak. Jadi Bapak banyak e-book. Nanti kita akan ke Pak Budi apa Pak Instagramnya? Budi You Coach Pak ya. Jadi semua bisa masuk ke Budi You Coach, di situ nanti bisa DM Pak Budi. Thank you Pak.